Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih selamat menonton, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu kembali pada diskusi kuliah sederhana singkat kita malam ini. Dan ini adalah diskusi lanjutan tentang transformasi di universitas. Dan pada kesempatan ini kita akan menjelaskan, mendiskusikan secara ringkas tentang tema baru, yaitu tentang cyberpolitik. Dan ada dua istilah yang biasanya digunakan untuk politik baru ini. Ada yang mengatakan misalnya virtual politik, tapi ada yang menyebut yang lain dengan istilah cyber politik. Teman-teman sekalian, pada kuliah-kuliah lanjutan, ketika kita misalnya malam kemarin itu menjelaskan tentang apa yang kita bicarakan pada transformasi universitas sebagai dampak perkembangan teknologi informasi, artificial intelligence, dan globalisasi, kita mencoba sekarang menjelaskan beberapa program-program baru yang baru muncul, baru berkembang, terutama sekali di beberapa universitas terkemuka di Eropa dan Amerika, dan juga misalnya beberapa di Asia. Teman-teman sekalian, tadi sudah saya singgung, kita bukakan sedikit tentang judul atau tema yang kita bicarakan malam ini tentang cyberpolitik. Kita akan mulai untuk penjelasan pertama sebenarnya bagaimana perkembangan atau perubahan dari istilah yang selama ini kita sebut misalnya studi politik biasa, dan kalau misalnya di media atau di internet biasanya mereka sebut istilahnya studi politik tradisional, ya. Tapi mungkin akan lebih baik di sini kita kemukakan sebagai studi politik modern. Dan kemudian ada perkembangan yang berikutnya yang kita sebut dengan virtual politik atau cyber politik. Teman-teman sekalian, apa sebenarnya yang membedakan antara studi politik tradisional dengan virtual politik? Teman-teman sekalian, kita bisa menjelaskan secara ringkas bahwa perbedaan signifikan atau perbedaan yang utama sebenarnya didasarkan pada media, metode, dan pendekatan yang digunakan dalam mengamati, menjelaskan fenomena politik. Jadi ada perbedaan yang cukup mendasar sebenarnya ketika kita misalnya membicarakan tentang politik virtual yang berkembang sekarang dengan politik yang lama, tradisional, ketika misalnya kita menjelaskannya dari aspek atau perspektif permasalahan media, metode, dan pendekatan yang digunakan. Teman-teman sekalian, pada politik tradisional, ya, media dan politik yang digunakan pada tradisional itu sebenarnya lebih mengandalkan pada interaksi langsung dan media fisik seperti kampanye, ya, di lapangan, debat politik, serta tatap muka, dan menggunakan, paling tidak misalnya hanya menggunakan televisi. Dan studi ini berfokus pada bagaimana pemerintah, bagaimana lembaga, dan individu terlibat dalam ruang politik melalui ruang yang lebih terbatas pada ruang publik yang sifatnya fisik. Teman-teman sekalian, atau paling tidak misalnya kita bisa menggunakan dalam bentuk media yang kita sebut tadi misalnya tentang media televisi. Sementara pada virtual politik sebenarnya ini ada perubahan yang sangat-sangat termasuklah kita katakan radikal, dan ini pada virtual politik ini beroperasi di ruang digital melalui platform media sosial, situs web, dan aplikasi-aplikasi yang sekarang misalnya memang yang digunakan terutama sekali teknologi informasi dan artificial intelligence. Dan ini sebenarnya menjadi salah satu pembeda antara apa yang kita sebut tadi antara politik tradisional dengan politik virtual atau cyber politik. Komunikasi politik di sini misalnya pada yang kita sebut tadi dengan virtual politik itu terjadi secara online, dan ini memungkinkan
interaksi yang lebih cepat, interaksi yang luas, dan sering sekali yang bersifat anonim. Misalnya, kampanye politik atau diskusi kebijakan yang dilakukan di media sosial dan platform online itu, ya, dan ini sebenarnya dengan sangat luas bisa diikuti bukan hanya misalnya hanya pada satu waktu ketika misalnya kampanye di tanah lapang atau misalnya di lapangan atau di gedung, tetapi ini misalnya bisa dilakukan berkali-kali pada waktu yang berbeda dan kemudian misalnya memang ya tidak dibatasi oleh geografis. Jadi kita tidak dibatasi oleh perbedaan antara misalnya satu negara dengan negara lain, dan ini sebenarnya adalah salah satu bentuk kekuatan apa yang kita sebut tadi dengan virtual politik. Teman-teman sekalian, sekarang misalnya kan ya ada masa-masa kampanye yang juga mungkin lebih banyak digunakan sebenarnya dalam bentuk yang sifatnya ya politik ya, atau katakanlah misalnya kampanye yang sifatnya tradisional, tetapi juga ada dibuat misalnya melalui politik yang sifatnya virtual, kampanye virtual. Yang kedua adalah interaksi pada partisipasi studi politik tradisional. Partisipasinya umumnya melalui cara konvensional, seperti menghadiri ya satu katakanlah misalnya acara, atau misalnya menghadiri kampanye di lapangan, ya, atau pertemuan publik, berpartisipasi dalam pemungutan suara dan seterusnya, atau bisa juga misalnya berpartisipasi dalam kelompok-kelompok kepentingan. Ya, tapi itu semuanya pada berbasis pada komunitas dan keterlibatan dalam politik yang sifatnya bersifat langsung dan terikat oleh batas-batas geografis. Sementara pada politik virtual, ya, ini sebenarnya memungkinkan keterlibatan lebih luas tanpa batas geografis, tanpa batas waktu atau biaya, dan siapapun dengan akses internet dapat terlibat langsung dalam diskusi politik dan kemudian juga bisa menyebarkan informasi atau berpartisipasi dalam gerakan sosial secara online. Jadi ini meningkatkan ya aksesibilitas partisipasi politik, tetapi juga menimbulkan tantangan yang terkait terutama sekali tentang informasi palsu dan manipulasi opini. Teman-teman sekalian, mungkin ini salah satu yang kita lihat bisa sekali terjadi. Apa yang kita katakan tadi misalnya sebagai tantangan, dan tantangan itu misalnya terkait dengan informasi palsu dan manipulasi politik. Jadi ada saja kemungkinan terjadi misalnya memang itu adalah suatu bentuk kampanye yang sebenarnya tidak resmi, tetapi dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga adalah pada masalah kebijakan dan dampak sosial. Pada studi politik tradisional, penelitian dan analisis lebih terfokus pada sistem kelembagaan yang stabil, pada proses legislasi yang terstruktur, dan dampak langsung dari kebijakan di tengah masyarakat. Perspektifnya cenderung menilai sebagaimana kebijakan mempengaruhi komunikasi dan individu melalui proses formal. Sementara pada virtual politik, ini lebih menekankan pada bagaimana kebijakan dan opini terbentuk serta dipengaruhi oleh interaksi yang dipengaruhi oleh dunia maya atau apa yang kita sebut tadi dengan virtual atau ya politik cyber. Jadi isu-isu seperti keamanan cyber, privacy, penyebaran hoax, dan kemudian juga misalnya pengaruh algoritma media sosial menjadi pusat perhatian karena platform digital dapat mempengaruhi persepsi politik dengan cepat dan mendalam. Jadi jelas sekali pada bagian ini sudah kita lihat misalnya perbedaan yang sangat mendasar antara kedua ya politik yang kita sebut tadi misalnya politik tradisional dan politik virtual. Yang keempat adalah sumber informasi dan penyebaran. Pada studi politik tradisional terbatas dalam dan dikendalikan oleh institusi formal seperti media massa, lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, dan informasi politik yang cenderung sebenarnya dikuasai oleh
ya lebih dapat dipertanggungjawabkan, sementara misalnya pada virtual politik sumber informasi itu sangat beragam dan lebih sulit dikendalikan. Karena bisa saja misalnya ya terjadi dari katakanlah misalnya kelompok pendukung yang tidak resmi, atau misalnya yang juga justru misalnya bukan pendukung tetapi yang sifatnya misalnya menyerang kelompok-kelompok yang tidak didukungnya. Jadi individu atau kelompok dapat menyebarkan informasi politik yang dan juga misalnya menyebarkan informasi politik dengan mudah melalui media sosial, melalui blog atau platform digital lainnya. Hal ini menyebabkan peningkatan dalam jumlah informasi, tetapi juga meningkatkan resiko penyebaran informasi yang tidak benar. Yang kelima adalah pendekatan penelitian studi dalam politik tradisional. Jadi pada politik tradisional metode penelitian cenderung lebih konvensional, seperti wawancara, survei langsung, analisis dokumen, dan observasi partisipatif. Pada studi-studi politik yang sifatnya tradisional cenderung lebih menekankan dan memberikan misalnya hal-hal yang bersifat formal dan memperhatikan struktur-struktur institusional yang mapan. Sedangkan pada politik virtual atau cyberpolitik, ini melibatkan pendekatan yang lebih dinamis, seperti analisis data media sosial, penggunaan algoritma, big data, dan data mining, ya. Dan ini semuanya sebenarnya bersifat, ya, apa yang kita sebut tadi dengan virtual politik itu berusaha untuk memahami pola perilaku politik melalui jejak-jejak digital dan interaksi melalui online. Secara keseluruhan sebenarnya, studi politik tradisional lebih fokus pada aspek-aspek fisik dan formal dalam politik, sementara pada virtual politik mengacu pada perubahan yang terjadi karena digitalisasi dan meluasnya ruang publik ke dunia maya. Jadi teman-teman sekalian, pada ruang publik yang ke dunia maya seperti katakan tadi, itu adalah dunia yang tidak mengenal batas dan ruang waktu. Dan ini sebenarnya menimbulkan bagaimana virtual politik itu menjadi studi penting sekarang ini. Teman-teman sekalian, dan ke depan apalagi studi politik yang sifatnya misalnya virtual itu pasti akan lebih mendominasi. Dan karena itu sekarang ya kita mulai mencoba menjelaskan tentang permasalahan virtual politik ini atau cyber politik, atau juga misalnya virtual politik dan cyber politik ini justru menjadi studi penting saat ini, dan mungkin ya masih jarang kita gunakan sebagai katakanlah misalnya bukan pada praktek langsung tetapi lebih pada misalnya studi-studi ya yang kita sebut sebagai virtual politik ya atau studi cyber politik di universitas. Teman-teman sekalian, kita sekarang sudah mulai misalnya mencoba untuk menjelaskan itu pada kuliah-kuliah, terutama sekali misalnya pada apa yang kita sebut misalnya pada kajian strategik global. Jadi virtual politik itu menjadi salah satu tema yang menarik sebenarnya dan menjadi studi penting saat ini karena perubahan besar dalam cara masyarakat mengakses, cara masyarakat berintegrasi dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik. Teman-teman sekalian, jadi dalam politik misalnya kegiatan-kegiatan politik itu akibat kemajuan teknologi digital ini menimbulkan pengaruh yang sangat luas dan luar biasa. Teman-teman sekalian, berikut beberapa alasan utama mengapa virtual politik itu menjadi sangat penting sekarang. Yang pertama adalah, ya bukan hanya misalnya sifatnya penting, tetapi sangat relevan. Dan ini karena peningkatan aksesibilitas dan partisipasi politik, dan virtual politik memungkinkan lebih banyak orang untuk terlibat dalam politik tanpa terbatas oleh jarak, waktu, atau biaya. Yang karena memang sebenarnya ya semuanya yang memiliki katakanlah misalnya HP, memiliki alat-alat yang kita sebut tadi misalnya dengan masalah-masalah teknologi informasi itu bisa mengikuti kapan dan di mana saja kegiatan-kegiatan yang kita sebut tadi dengan kegiatan virtual politik itu. Jadi media sosial, platform diskusi dan situs web ya
Dan berita-berita yang dimungkinkan dari berbagai macam media itu. Individu bisa untuk mengakses informasi politik dan berpartisipasi dalam debat politik kapan saja. Hal ini memperluas sebenarnya akses politik kepada berbagai kalangan masyarakat yang memungkinkan sebelumnya tidak mungkin, dan mereka misalnya bisa terlibat dalam kegiatan apa yang kita sebut tadi dengan politik virtual itu. Yang kedua adalah percepatan penyebaran informasi. Tadi sudah kita singgung secara ringkas bahwa penyebaran ya dan percepatan informasi ini sangat-sangat berpengaruh, dan kita lihat sekarang misalnya di mana saja orang bisa, atau kita pun misalnya bisa menemukan bagaimana misalnya kampanye di Amerika, dan tentu saja misalnya masyarakat Amerika bisa juga melihat bagaimana misalnya kampanye-kampanye yang terjadi di Indonesia atau di negara lain. Jadi informasi politik ini menyebar sangat cepat melalui internet, terutama sekali pada media sosial. Berita kebijakan dan opini dapat segera diakses dan dibagikan dalam hitungan detik. Dan ini memungkinkan masyarakat lebih luas dapat cepat merespons perkembangan politik yang ada. Namun ini juga membawa tantangan seperti maraknya tadi kita katakan informasi yang dapat membentuk opini publik dengan cepat dan sering sekali secara tidak akurat. Ini adalah salah satu ya masalah memang dalam apa kita sebut tadi dengan virtual politik itu. Yang ketiga adalah munculnya isu-isu keamanan cyber. Teman-teman sekalian, kemunculan virtual politik ya menimbulkan satu ancaman dan ancaman baru yang berkaitan misalnya dengan apa yang kita tadi dengan politik virtual itu. Jadi politik yang menciptakan ancaman baru seperti ya pencurian data pribadi, peretasan, dan manipulasi cyber dalam kampanye politik. Teman sekalian, yang paling sering sekarang ditemukan itu sebenarnya adalah apa yang dikatakan misalnya tentang tentang kampanye-kampanye yang dilakukan misalnya oleh lembaga-lembaga yang kita sebut misalnya dengan mencoba untuk bisa menjelaskan atau mempengaruhi publik dengan apa yang kita kenal sekarang itu, dengan upaya untuk melakukan ya apa yang sering sekali terjadi sekarang, mencoba untuk mengemukakan ya bagaimana misalnya jumlah ya pendukung partai tertentu melalui media, dan itu biasa saja dilakukan sebenarnya dalam bentuk yang tidak begitu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ya masalah-masalah yang seperti tadi kita katakan itu adalah salah satu sebenarnya dalam bentuk ya manipulasi politik melalui apa yang kita sebut dengan kampanye politik. Contohnya adalah apa yang bisa kita katakan misalnya dengan penyebaran politik yang bersifat propaganda digital atau serangan terhadap sistem pemilu yang dapat mengganggu stabilitas politik. Teman-teman sekalian, studi virtual politik ini menyoroti pentingnya sebenarnya keamanan cyber untuk melindungi proses politik dari gangguan-gangguan digital. Yang keempat adalah pengaruh algoritma dan big data dalam politik. Algoritma media sosial dan big data memungkinkan sebenarnya politisi atau organisasi politik untuk menargetkan audiens secara spesifik, mengubah cara kampanye dilakukan, kemudian melalui data yang dikumpulkan dari perilaku online, partai politik dapat menyusun pesan kampanye, jadi menyusun pesan kampanye yang lebih efisien dan personal. Nah, virtual politik membantu memahami bagaimana teknologi ini berpengaruh dan mempengaruhi preferensi politik dan keputusan pemilih. Dan yang kelima adalah munculnya gerakan sosial berbasis digital. Teman-teman sekalian, itu sekarang memang kita lihat ya menyebar sangat luas. Jadi ada misalnya kelompok organisasi tertentu yang melakukan misalnya kampanye politik berbasis digital itu, dan masing-masing dari kelompok atau partai-partai itu melakukan misalnya apa yang kita sebut dengan gerakan sosial berbasis digital itu. Jadi platform digital
memungkinkan gerakan sosial untuk berkembang lebih cepat dan mendapat dukungan luas tanpa harus ada pertemuan-pertemuan fisik. Contohnya kampanye seperti misalnya yang terjadi dan kita alami selama ini, ya. Dan ini sebenarnya sudah hal yang biasa terjadi dalam gerakan perubahan, ya. Misalnya pada bagian-bagian lain, bukan hanya dalam politik yang sifatnya politik yang untuk kekuasaan, tetapi juga misalnya pada perubahan gerakan-gerakan misalnya perubahan iklim, dan juga misalnya ini mendapatkan momentum yang bersifat global melalui media sosial. Jadi virtual politik penting untuk memahami bagaimana gerakan ini mempengaruhi, ya, keyakinan, kebijakan, dan opini publik. Yang keenam adalah perubahan peran media tradisional. Jadi media tradisional yang dulunya menjadi sumber utama informasi, kini bersaing dengan berita sosial dan platform berita online yang lebih cepat dan berlangsung secara tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi virtual politik memberikan bagaimana pergeseran itu dan mempelajari bagaimana pergeseran itu dan mempengaruhi persepsi publik terhadap berita-berita politik dan juga bagaimana berita tersebut dikonsumsi dan divalidasi oleh masyarakat. Yang ketujuh adalah tantangan terhadap demokrasi dan keterlibatan publik. Di era digital ini, fenomena seperti filter bubble dan echo chamber itu sebenarnya memperkuat polarisasi. Yang dimaksud dengan istilah sini adalah bagaimana misalnya ada kelompok-kelompok tertentu yang sebenarnya seperti membabi buta dan mereka tidak mau mendengar kelompok lain. Jadi mereka misalnya seperti kita kenal seperti selama ini. Misalnya ada yang disebut misalnya pendukung luar biasa atau setia dari, ya, Presiden Jokowi, ya. Ini adalah termasuk apa yang kita sebut tadi dengan, ya, echo chamber itu adalah mereka sebenarnya tidak mau mendengar dari kampanye pihak lain dan mereka adalah menjadi satu pendukung setia dari satu kelompok tertentu, dan itu juga misalnya bisa terjadi pada kelompok lain. Jadi ada kecenderungan sebenarnya akhirnya ada model kebutaan dalam pengertian tidak mencoba untuk melihat bagaimana secara kritis kampanye-kampanye dari berbagai macam pihak, tapi dengan membabi buta mengikuti satu apa yang mereka sudah saya anggap benar dan mereka dukung. Jadi individu hanya terpapar pada informasi yang sejalan saja dengan pandangan mereka, dan virtual politik sebenarnya berusaha untuk memahami dampak terhadap keterbukaan masyarakat terhadap pandangan yang berbeda. Mestinya itu yang dilakukan. Dan bagaimana hal ini mempengaruhi demokrasi dan debat publik. Teman-teman sekalian, kalau misalnya kita sudah ada kelompok-kelompok yang sifatnya memang membabi buta itu tidak mau mendengar pihak lain, bagi mereka sebenarnya tidak terlalu perlu lagi mendengarkan misalnya, apalagi kampanye dari pihak-pihak yang tidak mereka dukung, dan itu tidak berupaya lagi misalnya untuk, ya, mendengar kampanye-kampanye itu sebagai analisis dan bentuk menentukan kebijakan apa yang akan dipilih dan apa yang dianggap lebih bermanfaat untuk masyarakat yang melalui pemilihan itu. Yang kedelapan adalah apa yang kita sebut dengan dinamika globalisasi dan politik virtual. Ini sebenarnya salah satu problem yang sangat besar pengaruhnya pada virtual politik dan juga menyoroti bagaimana isu-isu politik, ya, lintas negara dapat dengan cepat berkembang secara global. Teman-teman sekalian, jadi kebijakan atau apa yang kita sebut dengan insiden politik di satu negara dapat menyebar luas dan mempengaruhi persepsi atau kebijakan di negara lain. Ini memperlihatkan bagaimana politik ini beroperasi dalam konteks yang saling terhubung secara digital dan global. Dengan perubahan-perubahan besar yang kita jelaskan di atas, virtual politik sebenarnya menjadi studi penting untuk memahami bagaimana teknologi digital membentuk wajah baru politik modern. Ya, kalau tadi kita katakan misalnya lebih pada politik tradisional, kita bedakan
ya dengan politik virtual, maka bagaimana misalnya teknologi digital itu membentuk wajah baru politik yang kita sebut tadi dengan cyber politik atau virtual politik itu. Dan ini memperkenalkan tantangan serta peluang dalam tata kelola keterlibatan publik dan demokrasi di era informasi. Teman-teman sekalian, jadi sebenarnya kita sudah menjelaskan bagaimana misalnya masalah-masalah virtual politik itu ya berkembang, dan kemudian bagaimana misalnya kita bisa melihat akan kemungkinan perkembangan yang lebih luas untuk masa depan. Teman-teman sekalian, ini adalah kita mulai membicarakan tentang virtual politik sebagai fenomena baru, dan harapan kita adalah mungkin sudah mulai kita paling tidak misalnya di perguruan tinggi mencoba memberikan perkuliahan-perkuliahan yang sifatnya ya masalah-masalah yang berkaitan dengan apa yang kita sebut secara sederhana pada malam ini tentang ruang digital pada online, dan kita sudah memulai membicarakan itu. Dan teman-teman sekalian, saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa ya pemikiran dari beberapa ilmuwan yang sekarang sedang banyak membicarakan tentang apa yang disebut dengan virtual atau cyber politik. Teman-teman sekalian, saya sudah memiliki ya dan sudah melihat misalnya sekitar 10 atau lebih tentang ilmuwan-ilmuwan sekarang yang banyak membicarakan tentang permasalahan cyber politik atau virtual politik itu. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mudah-mudahan bisa dengan kuliah ringkas atau diskusi ringkas ini lebih memperluas dan mulai memahami bagaimana perkembangan tentang virtual atau cyber politik itu. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.